Putusan Mahkamah Konstitusi memberi jalan mulus bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Gibran digadang-gadang dipinang menjadi pendamping Prabowo. Meskipun belum memberi jawaban pasti, sinyal Gibran menjadi cawapres Prabowo kian terang. Apa dampaknya bagi kubu Ganjar dan Anies jika sang putra mahkota maju kontestasi Pilpres 2024? Sore ini kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Ciko Hakim, dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Saya mau ke TPN Ganjar terlebih dahulu. Saya mau ke kubunya Mas Ganjar. Mas Ciko, putusan MK telah memberikan peluang bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres. Bagaimana kemudian TPN Ganjar merespon ini? Jujur kami tidak terlalu mengkhususkan memikirkan tentang hal ini pada saat ini. Karena itu kembali menjadi hak dari yang bersangkutan sendiri. Gimana Mas Gibran akan menyikapi bahwa seorang Gibran yang berusia di bawah 40 tahun, namun sedang menjadi kepala daerah, sekarang mempunyai kemungkinan untuk bisa maju sebagai cawapres. Tapi kan ini kembali ke yang bersangkutan. Kita serahkan sepenuhnya kepada dia. Dan kebetulan besok dia akan melaporkan apa yang terkini mengenai pinangan dari Pak Prabowo kepada Pak Sekjen. Oke, jadi saya tegaskan lagi bahwa besok Mas Gibran sudah menyanggupi akan datang ke DPP PDI Perjuangan untuk menjelaskan soal pinangan Pak Prabowo ini kepada DPP PDI Perjuangan ya Mas Ciko ya? Situasi terkininya begitu. Oke. Dia akan melaporkan situasi terkini. Ya, selain melaporkan situasi terkini dan pinangannya Pak Prabowo, di sisi lain berarti kan peluangnya Mas Gibran terbuka nih menjadi cawapres. Ada peluang nggak bagi kubunya Mas Ganjar menggait Gibran sebagai cawapres? Atau itu sudah nggak mungkin Mas Ciko? Dinamika politik itu kan selalu tahu sendiri lah ya, dinamis. Kalau mengutip kata-kata Bu Mega, dansa-dansa politik sampai di ujung ini ya kita ikuti aja lah. Jadi segala kemungkinan itu bisa terjadi. Oke, tapi kami dapat informasi sebetulnya nama cawapresnya Mas Ganjar sudah final nih, besok jam 10 pagi akan diumumkan. Nah, sebelum diumumkan pastinya belum final lah. Kita tunggu aja pengumuman. Tapi besok akan ada pengumuman ya Mas? Menentukan. Kita tunggu. Insya Allah. Tapi kan kita tahu sendiri, kita harus besok ya. Oke, jadi insya Allah berarti benar ya bahwa jam 10 pagi besok di DPP PDI Perjuangan akan ada pengumuman cawapresnya Mas Ganjar. Betul ya Mas Ciko? Jujur saya sendiri belum mendapatkan info itu. Jadi mungkin Anda mendapatkan lebih dahulu dari saya belum ada info. Oke, tapi tadi Mas Ciko udah bilang insya Allah nih. Ya udah nggak apa-apa. Saya mau ke kubunya. Insya Allah kan kalau Allah mengizinkan. Oke, saya bisa hari ini juga. Saya mau ke kubunya Anies Baswedan. Gus Jazil, kalau tadi kubunya Mas Ganjar, Mas Ciko bilang bahwa tidak terlalu memikirkan ya, kalaupun misalnya Mas Gibran bisa maju dalam kontestasi Pilpres. Bagaimana kemudian kubunya Mas Anies dan Caimin menanggapi putusan MK yang memberi peluang Gibran maju sebagai cawapres? Ya, kita hormati apa yang menjadi keputusan MK. Semua sudah melalui proses dan prosedur. Memang mungkin tidak ada yang salah, meskipun dari hakim MK sendiri ada yang bingung. Namun menurut kami ini muncul spekulasi karena putusannya jatuh ketika proses sedang berjalan. Jadi putusannya benar tapi momennya mungkin agak sedikit menjadi polemik. Tapi bagi kubu Anies, ini kubu Amin, ini sudah kita hitung dari lama. Sampai hari ini tentu kubu Amin tidak mempersoalkan siapapun nanti yang menjadi rival gitu, Ivana. Jadi, tetapi yang terjadi hari-hari ini memang bagi kubu Amin kita aman-aman saja. Kita sudah ngurus mau daftar ke KPU di hari pertama. Jadi nggak khawatir. Jadi kita tinggal nunggu yang lain. Iya Mas Ciko, jadi mohon doanya
Nah, sementara yang lain Didoakan masih terbaik. ada yang soan kadernya, ada yang itu proses dinamika biasa. Nah, justru kita atau kubu Amin tidak akan berspekulasi macam-macam. Kita tunggu saja siapa nantinya pasangan yang akan diumumkan di kubu yang lain. Sampai hari ini saya terus terang masih tetap berpikir bisa jadi masih dua kubu. Oke, masih dua kubu, artinya menggabungkan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar atau Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Kita tunggu besok pagi. Tapi saya mau tanya ya, Gus Terserah apa Jazil. ininya. Ya. Oke, Gus Jazil. Meskipun tidak begitu mempersoalkan siapa yang akan menjadi rival, tapi apakah kemudian ada kekhawatiran bahwa infrastruktur kekuasaan mungkin saja bisa dipakai jika kemudian putra mahkota Mas Gibran ini benar-benar maju di kontestasi Pilpres? Masa nggak khawatir? Ini anaknya presiden loh yang maju. Justru yang menjadi khawatir publik karena MK itu salah satu kewenangannya adalah memutus sengketa pemilu. Jadi banyak dugaan publik, kemudian muncul spekulasi yang ini saja MK berpolitik lah kira-kira begitu, apalagi nanti di sengketa hasil pemilu. Namun kami tetap yakin karena suara perubahan makin santer. Jadi yang akan mengawal adalah publik, yang akan mengawal suara perubahan. Jadi ini menurut saya menjadi blessing buat kami di perubahan, agar seluruh masyarakat atau warga pemilih untuk berhati-hati, untuk kemudian juga waspada, termasuk mungkin Pak Ciko juga menurut saya. Oke, baik. Semua yang ada akan tentu waspada. Kalau hakim MK-nya ada bingung, kalau bingung kan lebih baik keluar aja, nggak usah jadi hakim. Oke, baik. Saya mau ke Mas Hanta. Mas Hanta, ini kayaknya dua kubu, baik kubunya Mas Anies ataupun Mas Ganjar, tampaknya tenang-tenang saja ya. Kita nggak tahu nih isi hatinya kayak gimana. Tapi kalau dilihat petanya, peluang Gibran maju sebagai cawapres ini kan lebih merugikan kubu mana sih sebetulnya, Mas Hanta? Ya, Rifana, dia berpotensi merugikan semuanya, juga bisa menguntungkan semuanya. Saya mulai dari kubunya Pak Prabowo dulu. Kalau kita asumsikan Prabowo berpasangan dengan Gibran, dia akan menjadi pisau bermata dua. Bisa diarahkan ke porosnya Mas Ciko dan Pak Jazilul, tapi juga bisa sebaliknya. Kenapa? Karena memang ada potensi dia menggiurkan secara politik, harus diakui ada faktor Pak Jokowi. Misalnya pertama dari sisi elektoral, kalau Prabowo mengambil Gibran, maka dia berpotensi akan memecah suara Mas Ganjar dan PD Perjuangan di basis-basisnya, terutama Jawa Tengah, dan itu berpotensi bergeser ke Mas Gibran karena mendapatkan efek luberan atau dampak dari pengaruh Pak Jokowi. Tapi di saat yang sama, secara elektoral juga, ini pisau sebaliknya, ada basis Pak Jokowi, basisnya Pak Prabowo sendiri. Jadi pemilih Pak Prabowo itu sekarang berbasis pada pemilihnya 2019 jauh lebih banyak ketimbang pemilih Pak Jokowi. Karena pemilih Pak Jokowi lebih banyak ke Mas Ganjar meskipun ada ke Pak Prabowo. Sementara pemilih Pak Prabowo ada sebagian ke Anies tapi mayoritas ke Pak Prabowo. Nah, ini juga berpotensi memicu pemilih Pak Prabowo, basis konstituen utama seperti Jawa Barat juga kecewa dengan Mas Gibran menjadi wakil. Jadi harus dihitung, yang datang dua, kemudian yang pergi empat kan berarti bisa tergerus juga. Nah ini yang harus dihitung kalkulasinya. Yang kedua, dia secara koalisi, Rifana, berpotensi secara internal menguntungkan karena menjadi solusi jalan tengah untuk memecah kebuntuan di internal koalisi yang punya nama semua di semua partai, tapi dengan nama Mas Gibran, semua mungkin menerima, berpulang pada Mas Gibran dan Pak Jokowi menerima atau tidak. Tapi di saat yang sama juga menstimulus kekuatan kontra Jokowi. Tidak hanya di perubahan, tapi juga di kekuatan PD Perjuangan bisa jadi terkonsolidasi. 55% yang non kontra Jokowi kalau kita anggap di luar koalisi Prabowo. Nah ini bisa menjadi kontraksi ketegangan politik yang cukup kencang, tidak hanya hubungan dengan PD Perjuangan, tapi nanti Pak Prabowo jika bersama dengan Mas Gibran, ikan berhadapan dengan kekuatan politik besar. Itu juga harus dihitung saya kira efek negatifnya. Nah terakhir yang ketiga, potensi yang ini yang mungkin yang disasar, yang akan menggiurkan tadi, mengkapitalisasi pengaruh Pak Jokowi yang seperti Rifana katakan tadi, punya infrastruktur jaringan kekuasaan, jaringan relawan, jaringan kepartaian, ini bisa dikapitalisasi menjadi mesin politik efektif. Tapi di saat yang sama ada pisau bermata duanya,
Justru sebaliknya, kita tahu sekarang mulai bergulir isu tentang eskalasi naiknya isu politik dinasti. Belum lagi soal kompetensi nanti isunya. Nah, kalau ini berhadapan dengan publik semakin kencang, kita bisa bayangkan nanti ada debat cawapres Mas Gibran, Pak Mahfud, ini misalnya saja dengan Gus Imin misalnya. Nah, ini akan menjadi amunisi lawan politik kepada pasangan kalau terjadi Prabowo dan Gibran. Nah, kalau itu terus terjadi, akan berdampak pada citra Pak Jokowi. Lama-lama akan menggerus tingkat kepuasan Pak Jokowi, efek negatifnya. Terus juga akan berpengaruh potensi ya ini ya, meskipun tidak otomatis, legitimasi politik Pak Jokowi. Dan kalau itu yang terjadi, mesin politiknya juga tidak efektif bergerak untuk menangkan Prabowo Gibran. Di saat yang sama ada antipati ke publik muncul dan itu juga menjadi beban elektoral. Jadi satu sisi memang menggiurkan menjadi potensi insentif secara elektoral, tapi juga menyimpan kerawanan risiko politik yang besar, di mana akan juga mengurus secara elektoral pasangan ini. Jadi bisa menjadi sesuatu yang menaikkan, tapi bisa sebaliknya. Saya kira Pak Jokowi hari-hari ini Rifana akan mengkalkulasi sangat cermat. Belum tentu diambil, menurut saya belum tentu, masih 50-50 kalau saya ditanya. Masih mengkalkulasi posisi menang, respon publik dan lain sebagainya. Jadi masih galau ya Pak Jokowi. Nanti saya mau tanya lebih dalam karena kabarnya Mas Hanta ketemu sama Presiden Jokowi nih seminggu sebelum putusan MK. Apa yang dimintai pendapatnya? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Saya mau ke Mas Ciko lagi, Mas Ciko, karena tadi Mas Hanta sudah bicara ya soal pengaruh elektoral ya. Ini kan kita lihat bahwa salah satu kekuatannya Mas Gibran itu adalah di elektoral Jawa Tengah. Nah, kubunya Mas Ganjar khawatir nggak nanti jika suaranya mungkin bisa tergerus di Jawa Tengah kalau memang Gibran mengambil tiket menjadi cawapres? Kekuatan di Jawa Tengah itu saya rasa dari tahun ke tahun adalah kekuatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Jadi tidak semerta-merta itu suara Gibran, walaupun memang Gibran cukup populer di kotanya. Cuma kita selalu menganggap memang Jawa Tengah adalah kandang banteng, jadi sama sekali kita tidak terpikir sampai ke sana. Kita benar-benar fokus untuk pemenangan Ganjar. Kita punya schedule dengan timeline yang jelas dan terstruktur, dan putusan MK kemarin tidak mengganggu itu sama sekali dan tidak menjadi ada perubahan-perubahan dalam taktik maupun strategi. Tapi kan ini meskipun memang Jawa Tengah adalah kandang banteng, tapi dari hasil survei Mas Gibran ini cukup kuat kalau misalnya maju sebagai gubernur Jawa Tengah. Kuat sebagai gubernur Jawa Tengah berarti kan elektoralnya cukup kuat di Jawa Tengah. Kuat dengan background dia sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentunya. Nah, itu kan melekat padanya selama ini. Dia disurvei dengan embel-embel bahwa dia adalah kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi kalau misalnya Mas Gibran maju sebagai cawapres tanpa PDI Perjuangan, kubunya Mas Ganjar yakin kekuatannya tidak akan setinggi itu ya secara elektoral ya di Jawa Tengah, Mas Ciko? Kayaknya Mas Hanta yang Hanta Yuda yang lebih kompeten untuk menjawab itu. Iya, tapi kan itu kepercayaan diri dari timnya Mas Ganjar gimana? Ini kan soalnya Jawa Tengah salah satu battleground juga dong. Oh ya, PDI Perjuangan kan nggak pernah dikenal sebagai partai yang tidak percaya diri. Kita punya kepercayaan diri yang tinggi. Tetap pede berarti ya. Saya mau ke Gus Jazil. Gus Jazil, dengan situasi ini ya, apakah kubunya Mas Anies kemudian melihat akan sulit merebut suara pemilih di Jawa Tengah kalau memang Mas Gibran mengambil tiket sebagai cawapres? Malah buat kami lebih bagus tuh. Kenapa Mas? Kalau Mas Gibran jadi cawapres, ya tentu ada saingan baru di Jawa Tengah yang kemudian fokus suaranya tidak hanya ke calon tertentu, dan tentu suara PKB akan lebih kuat lagi mesinnya di Jawa Tengah. Nah, di samping itu harapan perubahan akan lebih kelihatan di Jawa Tengah kan berarti. Nah, bagi kubu Amin ini menjadi kesempatan baik. Namun sekali lagi kami tidak bisa berspekulasi apakah itu nanti diambil atau tidak. Yang jelas Nana, kemarin ketika kami jalan sehat di Jawa Timur, ini sebelum putusan MK itu sudah besar.
Udah keputusan MK, mungkin lebih besar lagi itu, nak. Oke. Kita lihat nanti di pendaftaran besok itu gairah perubahannya seperti apa, dan kita tunggu juga kapan deklarasi yang lain. Ya. Karena yang lain itu jawabannya masih insya Allah, dan terus insya Allah. Nah, sementara kubu Amin bukan insya Allah lagi, kita sudah menyuarakan perubahan, melaku bareng, jalan sehat, konsolidasi. Jadi, ini kesempatan bagus karena ternyata keputusan MK membuat semakin peta ini tidak terumuskan secara baik seperti Pak Hanta tadi. Pisau bermata dua. Nah, pisau yang mana yang akan digunakan? Oke. Oleh sebab itu kubu Amin ya terserah lah. Yang jelas kubu Amin makin solid hari ini. Ya. Makin mendengar suara perubahan makin kuat terhadap putusan MK ini. Namun kami tetap menghormati keputusan itu. Baik. Oke, Mas Hanta terakhir ya. Kalau misalnya Anda lihat secara elektoral, terutama untuk peta Jawa Tengah, apakah kemudian kalau Mas Gibran maju sebagai cawapres, ini akan menggerus suaranya Mas Ganjar di Jawa Tengah dan akan menyulitkan Mas Anies merebut suara di Jawa Tengah? Itu potensinya ada, tapi apakah mampu pasangan Prabowo dan Gibran mengalahkan Mas Ganjar, itu agak sulit. Karena itu kita harus akui kandang banteng ya. Jadi ada party ID atau yang terasosiasi ke partai cukup kuat. Tapi bahwa akan menggerus, iya. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu sama kalau mengambil Kang Emil menjadi cawapresnya Ganjar. Bisa menggerus suara Prabowo nggak basis Jawa Barat? Bisa. Tapi apakah bisa mengalahkan Prabowo? Belum tentu. Agak sulit karena itu basisnya Prabowo. Jadi yang penting itu Rifana, yang dikalkulasi, saya kira belum tentu diambil Pak Jokowi ya, menurut saya. Meskipun Pak Jazilul yakin sekali. Tapi saya masih 50-50 lah. Paling aman, paling tidak jawabannya Pak Jokowi masih ragu. Karena kalau misalnya di Jawa Tengah dapat 2 suara, saya istilahkan tadi, 2 orang bertambah dari Jawa Tengah, tapi ada 3 orang yang pergi dari Jawa Barat, apa yang terjadi, Rifana? Berarti kan tergerus. Kalau itu yang terjadi, maka karena kecewa bergeser ke Amin. Nah, yang untung Amin. Nah, itu berputar. Ada beberapa efek-efek yang berkaitan. Jadi saya kira hari-hari ini Pak Jokowi, Pak Prabowo bersama berbagai macam partai koalisinya akan mengkalkulasi 3 hal. Satu, mengkalkulasi tentang bagaimana respon publik terhadap isu ini. Ini kan mulai bergulir kemarin terkait politik dinasti dan seterusnya. Gimana eskalasinya? Itu akan diukur. Yang kedua, mengkalkulasi bagaimana nanti sejauh mana ini dampaknya pada citra Pak Jokowi. Kan ini kekuatannya approval rating, tingkat kepuasan Pak Jokowi. Yang dikejar Pak Prabowo kan di sana. Yang ketiga adalah mengkalkulasi potensi kemenangan. Jadi kalau menang, ya mungkin diambil seperti Pak Gus Jazilul katakan, diambil. Tapi kalau peluang menangnya belum mantap, masih 55%, mungkin akan head to head dengan Pak Ibu Mega dan PD Perjuangan, ini zero sum game. Mungkin belum tentu diambil. Jadi kesimpulan saya ketika Pak Prabowo mengambil Mas Gibran ini seperti tanda petik ya, saya mengilustrasinya gula pasir. Apa? Memang manis, menyegarkan, bikin minuman, tapi punya dampak risiko juga kalau gula pasir. Jadi kalau bisa cari alternatif lah, cari pengaruh Pak Jokowi tapi cukup gula merah kalau Gus Jazilul mau sehat ya. Itu. Oke. Baik. Amin. Baik, kita masih menunggu ya. Apakah kita akan menunggu nantinya apakah prediksinya Mas Hanta tadi akan terwujud bahwa masih belum tentu diambil tiket cawapresnya oleh Mas Gibran. Tapi sekali lagi politik itu the art of possibility, dengan peluang sebesar ini apalagi putusan MK yang sangat kontroversial, apakah mungkin tidak diambil? Sekali lagi waktu yang akan menjawab apakah tawaran menggiurkan ini, peluang menggiurkan ini akan diambil oleh Wali Kota Solo sekaligus putra Presiden Jokowi Mas Gibran Raka Buming Raka untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung pada sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Rifana. Terima kasih Pak Gus Jazil, sampai ketemu. Mas Hanta, Mas Ciko.